ditemukan fakta baru bahwa saudara AN selaku eksekutor ini melakukan tindak pidana tersebut atas perintah atau permintaan dari saudara MB yang merupakan anak kandung dari korban. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang seorang kakek pengusaha mainan di daerah Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Kakek tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya dengan bersimbah darah. Awal dugaan kasus ini adalah perampokan disertai dengan kekerasan. Namun fakta yang ditemukan jika anak kandungnya adalah otak dari pembunuhan ini. Seperti apa kronologi ceritanya? Yuk kita simak videonya. Awal kisah, kita berkenalan dengan seorang laki-laki lanjut usia bernama Muhammad Al-Hadar atau biasa dipanggil Haji Aldar, berusia 66 tahun, warga RT 01 RW 21 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Diketahui jika Aldar tinggal sendirian di rumah tersebut sejak dari beberapa tahun yang lalu, sedangkan istri dan kedua anaknya menempati rumah lainnya yang masih berada di sekitaran Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Mereka sudah tidak tinggal bersama dikarenakan adanya permasalahan di dalam intern keluarga. Kakek Aldar berprofesi sebagai pedagang grosiran mainan anak-anak dan sembako. Selain itu, dia pun memiliki beberapa kontrakan yang menjadi sumber penghasilannya. Kejadian ini berawal pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023. Hari itu, anak kedua Aldar yang bernama Berli berusia 22 tahun menghubungi ayahnya melalui panggilan telepon. Namun beberapa kali dihubungi, sang ayah tidak kunjung menjawab. Khawatir dengan kondisi ayahnya, Berli yang tinggal bersama dengan ibunya segera mendatangi rumah ayahnya pada jam 12 siang. Berli mengetuk-ngetuk pintu rumah, namun tidak ada respon sedikit pun dari dalam rumah. Berli pun berinisiatif untuk mendobrak pintu rumah. Saat pintu berhasil terbuka dan masuk ke dalam rumah, Berli melihat ayahnya tertidur dalam posisi tertelungkup di atas kasur. Berli mencoba membangunkannya, namun tidak ada respon dari sang ayah. Dia pun segera keluar rumah untuk memberitahu tetangga rumah yang merupakan ketua RT setempat. Sontak, informasi itu membuat warga gempar dan berkumpul di rumah kakek Aldar. Berli yang panik langsung menelpon pamannya yang merupakan kakak dari kakek Aldar bernama Muhammad Nasir berusia 70 tahun. Dirinya mengabarkan jika sang ayah belum bangun sedari pagi. Mendengar hal tersebut, Nasir yang tinggal satu komplek dengan Aldar langsung bergegas menuju rumah adiknya. Dan di sanalah dia melihat Aldar tertidur di atas kasur dengan kondisi tertelungkup. Lalu Nasir mencoba membangunkannya, tidak ada reaksi sama sekali. Setelah Nasir menarik badannya, ternyata banyak darah pada bagian leher dan kasur. Sontak Nasir pun sangat terkejut mendapati Aldar sudah tidak bernyawa. Terlihat adanya luka pada bagian leher dan dadanya. Pada saat diperhatikan, ternyata banyak ceceran darah di tembok dan juga lantai rumah. Sekitaran kamar pun terlihat sangat berantakan. Yang diduga kakek Aldar telah meninggal dunia akibat pembunuhan dan perampokan. Akhirnya temuan itu pun langsung dilaporkan ke Polsek Pemalang, Jawa Tengah. Tidak berselang lama, petugas dari Puskesmas, Polsek Comal, tim Inafis Polres Pemalang, dan Koramil Comal tiba di lokasi kejadian, memasang garis polisi mengamankan lokasi kejadian untuk dilakukan olah TKP. Sholat zuhur, saya dipanggil itu masuk, Berli sudah lihat dulu, lah itu saya akan tarik sini. Kaku, banyak darah. Tubuh korban segera dievakuasi dibawa menuju Rumah Sakit Asari Pemalang untuk dilakukan proses otopsi.
Setelah itu, olah TKP pun dilakukan pada jam 16:45 yang dihadiri oleh Berli, Nasir, dan beberapa keluarga lainnya. Berdasarkan kesaksian dari adik Aldar yang bernama Hikmah berusia 45 tahun, mengatakan jika dirinya setiap hari mengunjungi kakaknya dan rutin mengirimkan makanan untuk sarapan. Namun pada pagi itu, sekitar pada jam 9 pagi, saat dia mengirimkan sarapan, Hikmah mengira kakaknya masih tertidur di dalam kamar. Nasir mengungkapkan hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh adiknya pada hari itu. Biasanya kakek Aldar selalu mengikuti sholat subuh berjamaah bersamanya di masjid terdekat. Namun pada hari itu, Aldar tidak terlihat. Kesaksian lain dari tetangga Aldar menyampaikan jika pada jam 2 dini hari, tetangga masih melihat Aldar bersantai di lantai 2 rumahnya. Dari keterangan-keterangan itulah ada dugaan kakek Aldar dibunuh sebelum waktu subuh. Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Namun, di balik itu semua, ada keanehan pada kasus pembunuhan kali ini. Sebagian warga justru mengaku bersyukur kakek Aldar meninggal dunia, dikarenakan semasa hidupnya sering menyusahkan orang lain, sering melakukan bisnis yang merugikan. Selain itu, pengakuan banyaknya warga sekitaran, korban semasa hidupnya sangat pelit. Wataknya yang keras dengan tetangga sekitaran, banyak yang kurang suka dengan tabiat itu. Setelah beberapa hari kemudian, dan setelah polisi melakukan sejumlah penyelidikan, menggali keterangan dari para saksi, polisi berhasil mengkerucutkan pada satu nama terduga pelaku pembunuhan. Polisi tiba-tiba mengkonfirmasi telah menangkap pelaku pembunuhan. Namun pada kasus ini, polisi tidak memberikan keterangan secara rinci terkait kronologi proses pengungkapan dan penangkapan pelaku. Hal itu dilakukan ada kemungkinan karena polisi masih mendalami kasus tersebut dan menggali lebih dalam lagi motif dari pelaku pembunuhan. Diketahui jika pelaku pembunuhan ini bernama Alfianto, berusia 22 tahun, merupakan warga desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Mirisnya, pelaku ini pun masih tetangga dari korban. Alfianto ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Rumah pelaku pun cukup dekat dengan rumah korban. Selain itu, Alfianto juga akrab dengan anak-anaknya Aldar dan kerap bermain bersama. Dia pun diketahui berprofesi sebagai seorang pedagang mainan. Namun, tertangkapnya pelaku Alfianto ini bukanlah akhir dari kasus pembunuhan tersebut. Saat polisi menelisik lebih dalam, Alfianto akhirnya buka suara dan mengaku jika dirinya hanyalah seorang eksekutor. Alfianto pun membongkar jika otak dari pembunuhan ini adalah Berli, anak kandung dari korban sendiri. Motif Alfianto melakukan pembunuhan karena tergiur bayaran jika bersedia melakukan pembunuhan kepada Aldar. Dengan adanya kesaksian itu, polisi segera menangkap Berli dan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Berli akhirnya mengakui perbuatannya jika dirinya adalah otak pembunuhan kepada korban ayahnya sendiri. Awal mula rencana pembunuhan itu, Berli berkeluh kesah kepada Alfianto, teman bermainnya. Berli bercerita tentang kekesalannya kepada sang ayah. Dia kesal lantaran ayahnya tidak mengabulkan permintaannya. Lalu Berli menawarkan jika Alfianto berhasil membunuh sang ayah, dia akan memberikan uang sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, Berli pun mempersilahkan agar Alfianto menjarah apapun yang berada di dalam rumah, terkecuali ponsel milik dari sang ayah. Ponsel tersebut sengaja tidak boleh diambil dengan tujuan untuk memuluskan sandiwaranya yang seolah-olah mengecek kondisi ayahnya, sehingga terkesan jika pelaku pembunuhan bukanlah orang terdekat dan agar tidak dicurigai. Dari pembicaraan itulah akhirnya keduanya pun sepakat dan Berli memberikan uang DP sebesar 1,5 juta kepada Alfianto dan dijanjikan akan memberikan sisanya jika ayahnya berhasil dibunuh. Berdasarkan pengakuan dari Alfianto, dirinya mengaku nekat menerima tawaran tersebut dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang akibat judi online slot.
Rencana pembunuhan itu pun dilakukan pada tanggal 28 November 2023 pada jam 3 dini hari. Alfianto masuk ke dalam rumah dengan cara melompati pagar dan melintasi tangga yang melingkar, melewati balkon, masuk melalui pintu belakang yang biasanya tidak terkunci. Akses masuk tersebut sudah diketahui lantaran Berli sudah memberikan informasi kepada Alfianto. Uniknya, informasi itu disampaikan melalui fitur pesan di game online. Setelah memasuki rumah, Alfianto berjalan menuju ke kamar korban dan mendapati korban sedang tidur. Di dalam kamar itulah Alfianto mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dia siapkan dari rumahnya. Tanpa buang waktu, pelaku menikam leher korban yang sedang tidur. Aldar yang mendapatkan serangan tersebut langsung terbangun dan sempat mencoba untuk melawan. Bahkan korban pun masih sempat berteriak meminta pertolongan. Di saat teriakan itulah Alfianto membekap mulut korban dan menghujani tikaman membabi buta pada bagian dada dan leher, hingga akhirnya perlawanan korban pun terhenti dan meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan, Alfianto langsung menggasak harta benda milik korban. Dia menuju kamar lainnya untuk mencari harta yang dimiliki oleh korban. Pelaku berhasil mengambil uang 3 juta rupiah di dalam kotak yang berada di dalam kamar dan juga uang 400 ribu rupiah di dalam dompet yang berada di bawah jok motor. Kala itu, pelaku pun sempat berpikir ingin mencuri sepeda motor milik korban. Namun dikarenakan waktu subuh telah tiba, dia pun mengurungkan niatnya, khawatir ada yang melihat ketika dirinya mengeluarkan motor dari rumah korban. Sebelum meninggalkan lokasi kejadian, Alfianto sempat membersihkan pisau, sarung tangan, dan buff wajah di dalam kamar mandi rumah korban, lalu kembali pulang dan meletakkannya di atap rumah. Setelah 2 hari dari kejadian dan merasa kondisinya sudah aman, pelaku pun membuang barang bukti ke Sungai Comal. Diketahui ketika warga mengerumuni rumah dari korban, pelaku pun ikut menyaksikan olah TKP dengan santai tanpa rasa bersalah di antara kerumunan warga tersebut. Meskipun pembunuhan ini tidak ada saksi dan minim petunjuk, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Pelaku pembunuhan selaku eksekutor beserta dengan otak pembunuhan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kapolres Pemalang mengatakan 2 pelaku ini terjerat dengan pasal berlapis dan salah satunya adalah pembunuhan berencana. 2 pelaku tersebut terancam hukuman mati. Entah apa permasalahan di dalam keluarga mereka hingga sebegitu bencinya anak korban kepada ayahnya sendiri tega menjadi otak pembunuhan tersebut. Seburuk-buruknya orang tua, tetaplah orang tua. Jangankan untuk membunuh, membentak saja tidak boleh. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?